Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Bersembunyi di gua, Yi Jun memiliki wajah pucat. Mantra spasial yang baru saja dia luncurkan datang dengan konsumsi yang cukup penting, dan dia tidak berpikir bahwa itu akan dengan mudah diblokir oleh Vien Lord, sejauh itu tidak menyebabkan kerusakan pada peringkat Viens. Tepat pada saat ini, serangan kedua pasukan perburuan iblis diluncurkan dengan kecepatan penuh. 10 duri tajam berwarna merah terang segera membawa suara menusuk telinga tepat pada saat mantra pertahanan menghilang. Saat itu, Yang Wenzhao sakit kepala karena menghadapi serangan duri ini, tapi kali ini, Bai Xiaomo berhasil melepaskan selusin lagi. Itu untuk mengatakan bagaimana kekuatannya meningkat seiring dengan pengalaman berkelanjutan yang dia dapatkan. Komandan Vien di depan sudah berusaha sekuat tenaga untuk memblokirnya, tetapi hanya 3 duri tajam yang mengarah padanya dan tidak lebih. Duri tajam yang diluncurkan oleh Bai Xiaomo ini bekerja dengan cara yang sangat rumit, menembak dari segala arah. Grand Viens jelas akan menunjukkan beberapa perlawanan, tapi tidak mudah bagi mereka untuk memblokir serangan yang diluncurkan oleh Bai Xiaomo. Setidaknya 5 Grand Viens berakhir terluka pada tingkat yang berbeda, dan kabut berdarah menyebar. Dan ini baru permulaan, sebelum sejumlah besar manik-manik hijau turun dari langit. Manik-manik ini tampaknya menyelimuti keseluruhan Grand Vien Cavalry dalam jangkauan mereka. Sama seperti Vien Lord telah mengetahui apa itu manik-manik, niat membunuh yang mengerikan terkunci padanya, muncul sama dengan keturunan Dewa Kematian. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh seperti Vien Lord ini gemetar dengan seluruh tubuhnya dari kunci, dan kemampuan yang baru saja selesai dia persiapkan terganggu. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah merasakan apa yang berbahaya dan apa yang tidak, dan manik-manik di udara itu tidak terlihat berbahaya baginya, sedangkan niat membunuh yang mendekat ini tampaknya merupakan keberadaan yang dapat mengancam hidupnya. Komandan Vien di barisan belakang juga ingin melepaskan kemampuan area pertahanan untuk menghentikan manik-manik hijau ini jatuh dari langit, tetapi sayangnya, tepat pada saat itu dilepaskan, hawa dingin sedingin es dengan tenang mencapai lehernya. Seorang komandan Vien dari langkah ke-6 jelas akan bereaksi cepat. Saat dia melambaikan tombak di tangannya secara horizontal, kuda iblis mimpi buruknya secara bersamaan mengeluarkan cahaya merah gelap dari mulutnya. Sebuah bayangan melintas, berhenti di tengah serangannya, tanpa benar-benar melakukan kontak langsung dengan tubuh Vien. Namun meski begitu, manik-manik besar di langit sudah menyebar di dalam barisan kavaleri iblis besar ini. Kacang pecah, mengeluarkan cairan kental yang segera menginfeksi Grand Viens dan Nightmare Devil Horses mereka. Perasaan lengket ini sulit untuk ditanggung, tetapi iblis besar dan kuda iblis mimpi buruk mereka memiliki atribut ganda kegelapan dan api, dan memiliki apa yang disebut kemampuan api neraka, yang secara alami menekan panggilan botani Bai Xiaomo. Melepaskan api di sekitar, mereka membakar cairan kental ini. Salah satu yang ditembaki Raja Vien tentu saja Keier, sebagai komandan Vien lainnya dari langkah ke-6 ditembaki oleh ancaman pembunuh Han Daoxi. Meskipun Han Daoxi jauh dari mampu dibandingkan dengan kekuatan Keier, bagaimana mungkin seorang pembunuh yang berhasil masuk 60 peringkat teratas menjadi orang biasa? Dalam pertempuran nyata, meskipun dia jelas bukan tandingan komandan Vien ini, jika itu hanya tentang menjepitnya selama 1 atau 2 detik, dia bisa melakukannya dalam waktu singkat. Karena bagian belakang dalam keadaan kebingungan, beberapa perubahan sudah mulai terlihat pada pertempuran di depan. Komandan Vien dari langkah ke-6 yang terkena 3 duri segera mengunci pandangannya di lokasi 2 pasukan perburuan iblis, tetapi tanpa memberinya waktu untuk menuju ke arah mereka, sosok merah gelap tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalannya untuk kembali. Siluet ini sangat besar, dan memiliki 2 sayap besar yang terbentang di punggungnya, memberikan tampilan yang garang dan jahat. Itu persis Lord Vien. Perbedaan kelas sosial di dunia iblis sangat jelas. Melihat atasan langsungnya memblokirnya, Komandan Vien yang siap menyerang segera menatap kosong, secara alami menghentikan langkahnya. Raja Iblis di hadapannya tidak mengatakan sesuatu yang istimewa, hanya mengangkat cakar kanannya dan menunjuk ke punggungnya. Tepat ketika Komandan Vien berbalik, pada sepersekian detik dia berbalik, pemandangan ajaib terjadi di punggungnya.
Perubahan besar terjadi pada siluet besar Komandan Vien dari langkah ketujuh di punggungnya secara tak terduga menghasilkan perubahan mendadak, berubah menjadi Grand Beardy Demon bersayap ganda. Jangankan kavaleri Vien, bahkan pasukan perburuan iblis kelas umum 21 dan pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit sangat terkejut melihat pemandangan aneh ini. Tombak emas yang dipenuhi petir dengan kuat mengenai punggung Komandan Vien, meledak dengan lampu listrik yang mencolok, menyebabkan Komandan Vien ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Jika ini tentang pertempuran langsung, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang antara Grand Beardy Demon atau Vien Commander. Grand Beardy Demon memang memegang keunggulan udara, sedangkan Komandan Vien mendapat dukungan dari tunggangannya. Namun, itu adalah cerita lain jika terjadi serangan diam-diam. Pemimpin Vien jelas tidak memiliki kewaspadaan sedikit pun terhadap kata-kata Raja Vien, tapi bagaimana dia bisa menebak bahwa dia akan jatuh ke dalam jebakan yang fatal. Tetap saja, kuda iblis mimpi buruknya adalah binatang ajaib dari langkah kelima. Melihat pengendaranya diserang, ia segera mencoba membelanya, mencoba untuk membanting ke Grand Beardy Demon. Reaksi Grand Beardy Demon sangat cepat. Menepukkan sayap di punggungnya sambil memasukkan kekuatan ke dalam tombak petir di tangannya, dia segera terbang ke udara saat energi spiritual petir yang kuat menyebar kemana-mana. Terluka parah, tubuh Komandan Vien mengeluarkan bau hangus dan kuda iblis mimpi buruk yang dia kendarai mengeluarkan jeritan menyedihkan, kejang-kejang karena impuls petir. The Grand Beardy Demon tanpa ampun, menempatkan kekuatan dalam mengayunkan tombaknya, mengekstraknya dari belakang Komandan Vien yang sudah terluka parah saat mengambil keuntungan dari keadaan lumpuh kuda iblis mimpi buruk. Tombak itu ditusukkan dengan ganas ke tubuhnya, mengandalkan kekuatan serangan yang tangguh dari penggunanya untuk mengakhiri kehidupan kuda iblis mimpi buruk ini. Tongkat tebal terangkat tinggi di langit, mengenai Komandan Vien di kepalanya, seperti tongkat kayu yang bertemu dengan semangka. Saat itu, cairan berwarna menyebar di udara darinya, sepertinya Komandan Vien dari langkah ke-6 ini sudah mati. The Grand Beardy Demon tidak tinggal diam, dan segera mengepakkan sayapnya setelah menyingkirkan Komandan Vien pertama, terbang di atas Vien Cavalry seperti harimau yang memilih kawanan domba. Awalnya, kavaleri Vien ini memiliki satu Komandan Vien yang menjaga bagian belakang dan satu lagi menjaga bagian depan, selain Vien Lord yang duduk di tengah formasi. Formasi di depan, yang benar-benar kokoh sebelumnya, sepertinya baru saja hancur karena intinya dihancurkan. Kavaleri Grand Vien tidak kekurangan kekuatan, tetapi diliputi oleh kepanikan. Sebagian besar pasukan mereka baru saja selesai menangani cairan yang dilepaskan dari banyak manik-manik. Namun, tanaman kuning Bai Xiaomo dengan penampilan yang dekat dengan karang tidak hanya mampu menyemprotkan satu rangkaian duri. Pada saat yang sama Grand Beardy Demon mengepakkan sayapnya, selusin petir lainnya dilepaskan pada saat yang sama dengan kumpulan manik-manik lainnya dilepaskan. Sebuah perisai besar terlempar ke samping, membawa suara desis sedih yang menyelimuti segalanya. 3 atau 4 dari Grand Vien segera tersapu oleh kekuatannya. Di sisi lain, Sima Xian mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, kali ini melepaskan kemampuan magnis. Tongkat di tangannya dilambaikan dengan kecepatan tinggi, meluncurkan serangan tak terduga dari arai peluru suci, segera diikuti oleh Wang Yuan yang perisai jiwa surgawi raksasanya dilambaikan dengan keras ke barisan musuh, menyebarkan malapetaka di pihak mereka, terutama ditujukan pada para iblis besar yang kehilangan kuda iblis mimpi buruk mereka. Pada saat Wang Yuan dan Sima Xian keluar, Dian Yan dan Han Yu tinggal di dalam gua. Orang-orang di dalam memiliki semua panggilan penyihir, dan karenanya membutuhkan perlindungan mereka. Setelah melepaskan mantra besar pertamanya, Yi Jun terus meledakkan mantra spasial satu demi satu, memberikan para prajurit di depan cadangan yang kuat. Situasi saat ini tampak seperti sepotong kue, tetapi pada saat ini, Vien Lord yang tangguh dari langkah ke-7 bergerak. Jika bukan karena Keir menjepitnya, bagaimana mungkin kavaleri iblis yang memiliki Raja Iblis sebagai jenderalnya begitu mudah untuk dihadapi? Namun, Komandan Vien di depan baru saja terbunuh dan prajurit bawahan ditebas seperti daging segar, satu demi satu. Vien Lord segera kehilangan ketenangannya dari situasi seperti itu. Lagi pula dia bukan manusia,
dan tidak akan terlalu memikirkan taktik. Saat dia menyapu pedangnya yang berwarna darah, kuda iblis mimpi buruknya tiba-tiba melompat secara horizontal, hampir seketika muncul di hadapan Grand Beardy Demon yang membantai salah satu komandan Vien. The Grand Beardy Demon baru saja membuang salah satu Grand Fiends dan Nightmare Devil Horse-nya, tetapi lengah oleh serangan itu, dia menyapu tombak petir di tangannya sambil berbalik dengan gerakan menyamping. Vien Lord sangat membenci Grand Beardy Demon ini. Dengan tebasan dari pedang berwarna darahnya, kilau merah gelap sepanjang 5 meter muncul, dengan keras menebas tombak Grand Beardy Demon ini. Perbedaan langkah antara keduanya tidak diragukan lagi terlihat pada saat itu. Dengan teriakan dari Grand Beardy Demon, tombak petir di tangannya langsung patah, dan dampak besar dari serangan itu menyebabkan tubuhnya terlempar ke udara. Sebuah perisai merah tua besar yang terbuat dari energi didirikan di belakang Vien Lord ini, melindungi punggungnya dari cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang meledak ke arahnya. Berbalik, dia meluncurkan potongan berwarna darah, membawa cahaya merah tua yang mengesankan. Pancaran warna merah gelap menghantam dari segala arah, mengarah ke Keir yang melepaskan kompor spiritual 1000 serangannya. Serangan itu memaksanya untuk menghadapinya secara langsung. Dengan sekejap, tubuh Keir hancur berkeping-keping, tapi ini hanyalah bayangan, karena tubuh fisik Keir sudah beberapa meter jauhnya. Meski begitu, kekuatan tirani Raja Iblis masih membuat tubuhnya mendapat tekanan yang kuat. Dengan sekejap, itu menghilang secara bertahap dalam kegelapan. Keir tidak akan dengan mudah meluncurkan kompor spiritual samsara, karena itu tidak hanya akan menyebabkan beberapa kerusakan diri, tetapi juga akan menggunakan integral dari energi spiritualnya. Itu adalah sesuatu yang dia simpan untuk pukulan terakhir. Setelah memaksa Keir kembali dengan pukulannya, Vien Lord tidak mengejar dan menyerang. Saat dia melihat ke langit dengan raungan besar, selusin Grand Vien yang tersisa serta komandan Vien terakhir dengan cepat berkumpul di sisinya. Kembalilah, kalian semua, suara Luxi terdengar, dan Grand Beardy Demon itu berbalik di udara dengan kecepatan tinggi. Bekas luka yang dalam dapat terlihat dengan jelas di dadanya, yang mengatakan bahwa jika reaksinya sedikit lebih lambat, pukulan sebelumnya sudah cukup untuk memotongnya menjadi 2 bagian. Ini adalah kekuatan dari langkah ke-7. Lebih jauh lagi, Vien Lord ini terlihat belum mencapai langkah ke-7. Setidaknya, dia berada di peringkat ke-4 atau ke-5 dari langkah ke-7. Wang Yuan dan Sima Xian tidak terus berjuang, dengan cepat mundur ke arah gua. Keir dan Han Daoxi juga kembali setelah membuat jalan memutar. Komandan Vien tidak mengejar dan menyerang dengan penuh semangat, malah melantunkan mantra menggunakan lidah Vien. Itu kadang-kadang keras dan kadang-kadang rendah, tetapi tidak ada bagian dari mantranya yang meleset untuk mengeluarkan perasaan jahat. Pancaran merah gelap yang keluar dari tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Lingkaran merah di bawah tentara kavaleri Grand Vien di sekitarnya meningkat intensitasnya, dan kuda iblis mimpi buruk, yang juga melantunkan suara rendah, mengeluarkan cahaya merah yang sepertinya memperkuat lingkaran cahaya pada penunggangnya. Dapat dikatakan bahwa hasil yang baru saja diperoleh kedua pasukan perburuan iblis berasal dari fakta bahwa itu adalah serangan diam-diam, dari kontrol menguntungkan Keir dan Han Daoxi, dan dari penggunaan medan yang cerdas. Inilah mengapa serangan itu begitu sukses. Kavaleri Vien yang sama dengan komandan yang berbeda juga akan menampilkan tingkat kekuatan yang berbeda. Akan menjadi kesalahan untuk berpikir bahwa Grand Fiends mudah ditangani berdasarkan pengalaman terakhir yang mereka miliki dengan kavaleri 50 Grand Fiends. Terakhir kali mereka berhasil memusnahkan seluruh pasukan musuh, penyumbang terbesar adalah Hao Wei dengan Essence of Disorder miliknya. Kekuatan kuat yang datang dari mantra Tri Elemen ini sudah cukup untuk melemahkan kekuatan Grand Vien Cavalry setidaknya hingga setengahnya. Dan saat itu, kelompok mereka memiliki Long Hao Shen sebagai pilar pendukung mereka. Kali ini, meskipun mereka hanya menghadapi pasukan 30 iblis, itu terdiri dari musuh di langkah ke-7 dan 2 musuh di langkah ke-6, yang dengan sendirinya sudah sangat sulit untuk ditangani oleh 2 pasukan perburuan iblis. Dengan demikian, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Seperti yang Luxi katakan sebelumnya,
taktik mereka adalah untuk memprovokasi pertempuran gesekan di mana pihak mereka akan mati-matian mempertahankan posisi mereka. Watshi, Vien Lord mengeluarkan raungan keras, dan Grand Vien Cavalry segera bergerak maju dengan Vien Commander dari langkah ke-6 sebagai inti mereka, membentuk formasi berbentuk kerucut yang menyerang langsung ke gua tempat kedua Demon Hun Squad melakukan pertahanan mereka. Bertentangan dengan harapan, Raja Iblis tidak bergabung dalam formasi, tetapi tetap di belakangnya, mengangkat pedang berat berwarna darahnya saat dia menaiki kuda iblis mimpi buruknya. Dia tampaknya mengawasi medan perang, tetapi pada kenyataannya menunggu kesempatan untuk menyerang. Dari sudut pandangnya, satu-satunya musuh yang bisa mengancamnya adalah Keir. Setelah mengalami cedera, Grand Beardy Demon langsung kembali ke sisi Chen Yinger, mengerang dengan dua suara buho dan membawa tatapan penuh keluhan. Melihat luka-lukanya, Chen Yinger merasa sangat menyesal, tetapi sekarang bukan waktunya untuk meminta Luxi menyembuhkannya, karena dia saat ini memiliki atribut kegelapan dan kilat, sehingga menyembuhkannya menggunakan elemen cahaya hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Tentu saja, Grand Beardy Demon yang heroik ini adalah Mythic Mirror Image Peak, Magdul. Dia mengambil bentuk Vien Lord untuk membingungkan musuh, sebelum memakan kristal magis dari Grand Beardy Demon, mengelola pencapaian ini. Meskipun mengkonsumsi kristal magis iblis pada langkah ke-6, membunuh musuh yang kuat ini sangat mengurangi tekanan pada dua pasukan perburuan iblis. Setelah beberapa erangan, Grand Beardy Demon meninggalkan gua dengan kecepatan tinggi, saat energi spiritual elemen petir yang kaya di tubuhnya berkumpul, dengan cepat memadatkan bola petir emas yang dikelilingi oleh aliran udara hitam. 10 menit belum berlalu, dan dia masih memiliki sejumlah besar energi spiritual yang tersisa dari kristal ajaib, jadi dia jelas tidak bisa menyia-nyiakannya. Serangan Grand Vien Cavalry akhirnya dimulai, dan di bawah pimpinan Vien Commander, tombak di tangan mereka mengeluarkan pancaran warna merah tua yang kuat. Setelah tuduhan ini, mantra Vien Lord berhenti tiba-tiba dan cahaya berwarna merah darah melesat lurus ke arah gua. Hal yang paling menakutkan adalah cahaya merah gelap ini menyatu dengan serangan Komandan Vien, mengambil bentuk proyektil bercahaya besar yang membombardir pintu masuk gua. Kekuatannya yang mendominasi menyebabkan kulit wajah para pemburu iblis di dalam gua berubah total. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya kavaleri Vien setelah mengambil formasi pertempuran mereka. Kekuatan terbesar kavaleri terletak pada kekuatan serangan mereka sebagai sebuah kelompok. Meskipun ini adalah daerah berbukit, dengan kemampuan memanjat kuda iblis mimpi buruk, kecepatan pengisian Grand Vien Cavalry tidak turun sedikit pun. Menghadapi pancaran merah gelap yang mendominasi itu, Han Yu tidak memiliki keraguan sedikit pun dan dengan tegas berdiri di depan, siap menjaga perisai berat di tangannya. Mantel suci dan perisai filter sucinya yang telah diisi dengan daya penyimpanan untuk waktu yang lama segera dilepaskan. Dua perisai elemen api berturut-turut muncul di hadapannya dan cahaya putih keperakan membombardir proyektil merah tua, sedikit melemahkan kekuatan serangannya. Bang! Kekuatan ofensif yang tidak masuk akal hampir secara instan menghancurkan dua perisai elemen api dan mantel suci, sebelum dengan keras menabrak perisainya yang membawa kekuatan perisai filter suci. Perisai yang diberikan Han Qian kepada cucunya bukanlah peralatan yang sangat kuat, hanya perisai peringkat magis dan tidak lebih. Dengan ledakan keras, tubuh Han Yu berkedip, terbungkus cahaya keemasan, itu adalah penghalang surgawi. Ini adalah kemampuan yang dia pelajari dari cincin warisan Han Qian, tapi dia jarang menggunakannya karena tim sudah memiliki Long Hao Shen sebagai intinya. Biasanya, dengan Divine Obstruction, Han Qian seharusnya dapat dengan mudah menangkis serangan ini, tetapi pada kenyataannya, pukulan ini meledak di area yang luas. Han Yu mengerang dan perisainya dibanting dengan keras ke dadanya, mendorongnya 3 langkah ke belakang sebelum dia berdiri teguh lagi. Sementara itu, tubuh semua orang di pasukan perburuan iblis ke-21 diterangi oleh cahaya keemasan, itu adalah pelepasan efek berbagi vitalitas dari belenggu berbagi jiwa, menyerap sebagian dari kerusakan yang diterima Han Yu. Namun demikian, Han Yu menyemburkan darah, dan cahaya keemasan menyebar dari gua, menimpa semua orang dalam kelompok itu. Kemampuan restoratif efek kerumunan Luxi datang dengan waktu yang tepat.
Bukan hanya Han Yu yang mengalami kerusakan, tetapi juga McDool yang telah kembali dari Grand Beardy Demon ke penampilan aslinya sebagai Mythic Mirror Image Tracer Peak. Kemampuan Luxi dengan demikian menguntungkan semua orang dalam kelompok. Han Yu merasakan sakit yang tajam di dadanya, tapi apa yang membuatnya menghela nafas dalam diam adalah fakta bahwa selalu Long Hao Shen yang tetap di depan. Sekarang dia adalah orang yang mengambil peran itu, dia akhirnya mengerti betapa besar tekanan yang harus ditanggung Long Hao Shen setiap kali dia mengandalkan kompor sein spiritualnya untuk menarik musuh paling kuat kepadanya. Han Yu kaget melihat Dian Yan, berinisiatif bergabung dengan pihaknya untuk berjaga-jaga dari serangan ini. Akhirnya, serangan terakhir Mythic Mirror Image Peak memiliki efek tertentu. Dengan ledakan hebat, dua Grand Fiend lainnya langsung terkena. Kecepatan kilat terlalu cepat, sampai-sampai bahkan Raja Iblis tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Namun, ini jelas tidak memiliki efek menekan di pihak mereka, dan serangan tirani kedua telah diluncurkan terhadap mereka. Masih menyerang saat pelanggaran dilakukan, kavaleri Fiend besar akan tiba di depan gua. Situasi Dian Yan tidak dapat dibandingkan dengan situasi Han Yu, kultivasinya sangat kurang dibandingkan dengan level Han Yu. Meskipun dia mendapat dukungan dari dua lapis Fire Elemental Shield Lin Xin, setelah menerima serangan ini, tubuhnya tidak bisa menahan dan dikirim terbang. Perisai di tangannya bahkan hancur berkeping-keping. Menyemburkan banyak darah, dia terluka parah dari serangan tunggal ini. Pemburu iblis dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit tidak mendapat dukungan dari rekan yang berbagi kerusakan dengan mereka. Jika bukan karena penyembuhan cepat Luxi, Dian Yan sangat mungkin telah dikirim ke neraka oleh serangan itu. Dan bahkan dengan penyembuhan yang tepat waktu, dia tidak akan bisa terus bertarung untuk beberapa waktu, karena bersama dengan perisainya, kedua tangannya patah. Komandan Fiend dari langkah ke-6 tiba di depan mereka sebagai perubahan dapat dilihat dalam formasi pertempuran Grand Fiend Cavalry. Dari formasi kerucut mereka sebelumnya, formasi tiba-tiba berubah menjadi satu baris. Masing-masing Grand Fiends memegang tombak, mengarahkannya ke depan, dengan Fiend Commander berdiri di depan. Energi spiritual merah tua secara tak terduga membentuk garis lurus saat dilepaskan dari senjata setiap Grand Fiend, memasuki tubuh Fiend Commander. Pada titik ini, jika seseorang memperhatikan, dia akan melihat bahwa hanya 10 dari Grand Fiend ini yang melakukannya sementara 3 Grand Fiend lainnya berdiri diam di belakang, mungkin bersiap untuk membela rekan-rekan mereka, dan bahwa tubuh Komandan Fiend jelas berada pada batasnya. Energi spiritual dari langkah ke-6 berarti terdiri dari lebih dari 4.000 unit, dan karena jenis energi spiritual mereka, hanya tipe penyihir iblis yang memiliki kemungkinan mencapai puncak langkah mereka. Di atas batas ini, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan terobosan. Artinya, energi spiritual Komandan Fiend ini paling banyak berjumlah 10.000 unit, tetapi tidak bisa melebihi jumlah ini. Namun meski begitu, ini sudah menjadi lawan yang sangat berbahaya bagi dua pasukan perburuan iblis. Selain Long Hao Shen yang belum kembali, tidak ada seorang pun dalam kelompok mereka yang telah menembus ambang 3.000 unit, jadi bagaimana mereka bisa melawan Komandan Fiend yang diuntungkan dari gabungan kekuatan yang datang dari semua Grand Fiends. Aku akan pergi dulu, Yuan akan mengikutiku, dan Sima akan datang ketiga. Teriakan Han Yu adalah yang paling keras, karena aura tubuhnya sangat meningkat intensitasnya. Meraih perisainya, dia melepaskan gelombang energi spiritual yang intens, energi spiritual suci yang sangat murni yang berbenturan dengan serangan Komandan Fiend. Di tengah suara ledakan, semua orang terkejut melihat bahwa Han Yu tiba-tiba tidak didorong mundur sedikit pun. Di bawah pengaruh Bright Vengeance, dia secara tak terduga berhasil melawan serangan habis-habisan Komandan Fiend ini. Prestasi yang paling menakjubkan adalah bahwa Wang Yuan dan Sima Xian tidak membantunya tetapi malah mundur beberapa langkah untuk mempertahankan gua. Lin Xin terus-menerus melepaskan Fire Elemental Shield satu demi satu untuk membantu Han Yu, sementara Yi Jun melepaskan mantra spasialnya untuk melancarkan serangan. Penyembuhan Luxi dan berbagai buff juga diluncurkan tanpa jeda, dan ini adalah bagaimana Han Yu secara ajaib berhasil memblokir serangan Komandan Fiend. Panggilan Botani Bai Xiaomo tidak akan memiliki banyak efek saat ini,
karena penunggang Grand Vien Cavalry melepaskan beberapa api merah gelap dan Vien Lord ada di belakang, melotot seperti harimau mengawasi mangsanya. Gelombang mantra pemanggil yang dia luncurkan sebelumnya telah berakhir, dan tidak mungkin untuk memperpanjangnya dari jarak seperti itu. Ini jelas bukan semacam keajaiban acak, juga bukan karena terobosan mendadak dari pihak Han Yu. Hanya ada satu alasan untuk peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini yang memungkinkan dia untuk memblokir serangan Komandan Vien, dan alasan ini terletak pada pil yang dia minum. Efek tambahan dari pil meledak spiritual dan pil haus darah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Meskipun datang dengan konsumsi besar-besaran, efeknya tidak dapat disangkal. Dengan bantuan rekan satu timnya, dia nyaris tidak berhasil memblokir serangan musuh. Han Yu tahu dengan jelas bahwa bahkan Wang Yuan dan Sima Xian tidak mungkin memblokir serangan Komandan Vien bahkan setelah memakan pil yang sama, karena mereka tidak memiliki kemampuan bertahan yang kuat seperti obstruksi surgawi, itulah sebabnya dia memiliki tekad bertahan selama mungkin, apapun yang terjadi.